perjuangan hutan di Karo menyangkut banyak hal, tapi pada prinsipnya semua data ini didampingi oleh masyarakat sekitar situ. Dan Karo merupakan mata air untuk Deli Serdang, untuk Medan, untuk Binjai, dan untuk Langkat. Misalnya kita nggak pernah mau buka banjir di tebing, itu bukan karena tebingnya, tapi perambahan hutan di Gunung Simbolon. Saya udah susuri itu. Nah, kemudian kita nggak pernah juga sadar bahwa kering sawah di Deli Serdang akibat perambahan hutan di sini. Nah, ini mata air Deli Serdang ini, dalam Gajang ini. Nah, persoalan hutan ini menyangkut uang, kekuasaan, dan satu lagi yang namanya kekuatan. Nah, jadi ini aja di persoalannya ini. Jadi sebenarnya kalau kepala dinas kehutanan tingkat 1 mau, Muspida tingkat 1 dan Bapak DPR mau, sebenarnya kenapa nggak seperti dana Pak? Sekarang terjadi kemiskinan karena tobat tidak tumbuh, cabai tidak tumbuh, jeruk diserang lalat. Penelitian saya dengan Profesor Damanik, Dr. Damanik, ahli kehutanan dari USU yang mengambil tesisnya di Amerika dan Australia, ini semua karena perambahan hutan yang secara besar-besar di Karo. Dan kalau begini caranya, paling lama 10 tahun akan menjadi gunung kidul. Ada masyarakat selalu dituduh, padahal bukan. Pelakunya udah jelas ini, cuma kita nggak mau aja. Masalah di situ, karena pelaku perambahan hutan di Sumatera Utara itu ada 5, hanya 5 itu, 5 orang, nggak lebih. Nah, cuma kita nggak mampu. Nah, kan begitu. Selalu pihak keamanan kita adukan hari ini, sebulan lagi baru mau menangkapnya. Nah, jadi bagaimana? Nah, makanya saya bilang tadi, perambahan hutan ini kalau ini selalu menyangkut itu. Padahal yang Bu Mega sudah bilang, Ibu Presiden kita, tolonglah berikan hutan ini beristirahat. Nah, jadi ini gambar peta ini sebenarnya kalau kita lihat, ini jalan melalui hutan itu, ini tanpa izin menteri. Dan kalau kita lihat sini, nampak bahwa kayu-kayu itu diangkut keluar, nampak truknya. Nah, Parlongnya pun sebenarnya tahu. Nah, sebenarnya jalan ini bisa melalui lagi 23 kilo. Nah, ya kan? Dan paling hebatnya, Pemda menyalakan ABRI. Padahal saya kemarin ketemu sama Dandi. Nggak mungkin lah ABRI itu masuk ke sini, mana pula tahu. ABRI itu ditunjuk oleh pemerintah. Persoalannya kenapa nggak ditangkap? Nah, jadi kita jangan menyalahkan intuisi. Karena akibat kita menyalahkan intuisi, nanti kalau masyarakat tidak percaya dengan hukum, kita semuanya susah. Sementara saya lihat mungkin beberapa pejabat ini nggak peduli dia dengan kehidupan yang akan datang, dia hanya peduli untuk dirinya pada hari ini. Nah, inilah dia. Jadi saya sudah ngomong sama salah itu Pak Dandi, ada masyarakat. Dia bilang apa? Tangannya aja lah, itu bupati kok yang tunjuk aja. Kami ayo diri kan siap. Nah, jadi kalau saya melihat di situ, ABRI itu baik. Ya kalau diminta bantuan, ya dibantunya. Itu memang fungsi. Nah, ya kan, fungsi ABRI itu. Bukan pula ABRI ini yang menyusun jalan ini. Nah, ini yang perlu saya luruskan, karena selaku saya bangsa Indonesia, saya sangat menghormati ABRI. Tanpa ABRI kita nggak bisa mempunyai bangsa ini. Nah, inilah yang kira-kira. TNI Angkatan Darat. Jadi ini melalui hutan lindung, nanti ada di sini mobil-mobilnya. Sebenarnya bisa melalui nanti tuh. Nah, ini dia. Nah, jadi pemborosan biaya kita buat. Makanya ini adalah cara-cara pencuri kayu di Riau dipindahkan ke Karo. Sekarang informasi kepada bapak-bapak sekalian, di Riau anak SD kelas 5 masih buta huruf karena mereka ekonominya nggak ada lagi. Nah, karena masyarakat kita pertanian. Salah bertanya. Menurut penelitian saudara, berkali-kali sudah disidangkan oleh kesimpulan saudara sebagai dewan. Ada nggak pengalaman? Izinkan saya menjawab. Perambahan hutan dari Karo ada. Dan ham, maka nampak soalan tiga ngomenda hari. Kamja desa pertumbuhan, desa Serdang, ikut KP ningku TNI inta 33 model. Aku pengen undang dipaparkan di pertumbuhan. Enda strateginya. Cengerana kang